Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Baik, semangat sekali pagi-pagi ini. Sekarang sebelum kita mulai belajar hari ini, coba nih kita dipimpin berdoa teman-temannya. Siap, gerak, berdoa mulai. Terima kasih nih kita. Sekarang silahkan anak-anak berdiri. Kita menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Dipimpin nih kita, silahkan maju depan sebagai dirijen. Sikap sempurna. Nah, yuk. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih nih kita. Tepuk tangan buat kelas 5. Ya, sekarang versi absen dulu. Siapa ya hari ini yang tidak masuk? Angkat tangannya tinggi, ucapkan hadir Bu. Seperti itu ya. Eki Bima Sakti. Hadir, Bu. Hafiz Nur Ramadan. Hadir, Bu. Karisma Nikita Jasmine. Hadir, Bu. Nabila Ramadhani. Hadir, Bu. Nailul Huda Aji Nur Said. Hadir, Bu. Mila Aprilia Putri. Hadir, Bu. Terakhir Farendra Rafaelian Ardiananda. Hadir, Bu. Bagus. Berarti anak-anak semuanya sehat walafiat. Pinter. Coba kalian cek kerapiannya dulu. Apakah anak-anak sudah berpakaian rapi hari ini?
sudah anak cewek-cewek cantik-cantik, yang cowok ganteng-ganteng. Terus yang laki-laki waktunya potong, rambutnya sudah panjang. Hafiz, Said, dirapikan rambutnya ya. Kalau yang cowok itu harus rapi, dipotong seperti Ian, Egi, waktunya kalau udah panjang dipotong. Terus coba Bu Elsie cek kebersihan kukunya, taruh di atas meja semua jarinya. Bu Elsie cek, mana ya? Wah bagus, sudah bersih, ada sedikit panjang ini dipotong. Kenapa kok kita harus menjaga kebersihan, Bu? Nah, kalau bayangkan kukunya kalau hitam-hitam, tempat sarang apa, Nak? Kukuman. Pernahkah kalian melihat jari kukumu lama sekali 2 minggu tidak dipotong? Kan panjang. Akhirnya ada hitam-hitamnya, itu sarang kuman. Apalagi kalau kalian waktu makan lupa tidak cuci tangan, kumannya ikut masuk ke dalam tubuh. Hari ini anak-anak akan belajar gotong royong dan belajar bahasa Indonesia tentang teks non fiksi. Ya, anak-anak, pernahkah kalian menyapu halaman sekolah itu sendirian? Luas tidak tuh halaman sekolahmu itu? Luas. Pernahkah kalian menyapu halaman itu sendirian? Tidak pernah. Kalau kamu melihat Pak San sebagai penjaga sekolah, pernah kalian melihat Pak San menyapu halaman sendirian? Pernah. Kira-kira pekerjaannya Pak San menjadi berat atau ringan? Berat. Kenapa kok berat? Karena dikerjakan sendirian. Andaikan kalau semuanya satu sekolah kelas 1 sampai kelas 5 itu, sampai kelas 6 ikut membersihkan, gotong royong bersihkan halaman sekolah, pekerjaannya Pak San menjadi lebih ringan. Pekerjaan yang lama juga menjadi lebih cepat selesainya. Nah, jadi yang bertugas menjaga kebersihan sekolah itu siapa sih, Nak? Siapa? Semua warga sekolah. Siapa itu warga sekolah? Ada siswa, ada guru, ada penjaga sekolah. Iya, semuanya ikut menjaga kebersihan sekolah. Tujuannya kita hari ini belajar gotong royong untuk apa? Siapa yang tahu? Supaya tahu manfaat pentingnya gotong royong. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, semuanya tepuk semangat biar tambah semangat. Tepuk semangat. Besi punya lagu untuk ice breakingnya, semuanya berdiri. Satu jari kanan, satu jari kiri, dibangun jadi dua, jadilah jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, dibangun jadi empat, jadilah kamera jepit. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, digabung jadi enam, jadilah menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, digabung jadi delapan, jadilah kelinci lompat. Lima jari kanan, lima jari kiri, digabung jadi 10, jadilah salam manis. Anak-anak, di sini Bu Elsie punya tayangan video. Nanti kalian petik hikmahnya apa ya? Ini nanti kesimpulannya dari video ini tentang apa? Coba kalian amati dulu. Ikan apakah itu? Ikan apa, Nak? Ikan. Akhirnya
Ya, yang kalah adalah ikan pausnya. Pernah nggak kalian mengamati semut selalu bergerombol dengan kelompoknya? Semut itu hewan yang mempunyai solidaritas tinggi dengan temannya. Nah, padahal semutnya kecil, musuhnya besar. Anak-anak, kalian sudah melihat tayangan video yang ada di sana. Kesimpulannya apa ya yang bisa kalian ambil tadi? Ayo, kesimpulannya apa? Dapat menyelesaikan masalah dengan cara bekerja sama. Itu tadi sudah dicontohkan hewan apa saja yang pertama tadi? Penguin. Dengan mengalahkan penguin itu kan lebih kecil dari ikan pausnya. Dia berada di tengah samudra, berada di bongkahan es. Karena dia takut diterkam oleh si paus besar, akhirnya bersama kelompoknya dia bekerja sama lari ke sebelah kiri. Akhirnya berat sebelah toh? Pausnya nabrak bongkahan es. Lagi yang kedua tadi hewan apa? Semut. Semut mengalahkan hewan apa itu tadi? Apa ya yang bukan gajah, yang punya terenggiling? Kurang tepat, spesies seperti sejenis terenggiling. Nah, itu sukanya makan semut, tetapi dengan semut kan kecil, tetapi bisa mengalahkan musuhnya yang besar karena sebuah kekompakan tim yang solid seperti itu. Yang ketiga hewan apa? Kepiting. Nah, sama burung burung camar. Iya, burung camar akan memangsa kepiting dengan kerjasama yang bagus dengan temannya satu tim. Dia memasang capitnya ke atas, akhirnya brundel semua, bulunya habis. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah mengamati video tayangan tentang kekompakan suatu tim. Nah, sekarang kalian amati materi gotong royong dan tulislah informasi penting yang ada di dalam video. Siapkan alat tulisnya. Sambil mengamati, siapkan alat tulisnya. Halo teman kece, ayo siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya pekerjaan lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dipunyai kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah diangkat bagian bangsa yang sudah berakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu profil belajar Pancasila nih. Lalu apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 kecakapan yang bisa kamu kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti, di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Diangkat. Mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayang ibu. Artinya gotong itu apa?
Bekerja, royong, bersama-sama. Namanya gotong royong. Berarti suatu melakukan pekerjaan dilakukan secara bersama-sama, seperti kerja bakti di lingkungan rumahmu. Sekarang manfaat dari gotong royong itu apa saja? 1. Dapat pekerjaan menjadi cepat selesai. 2. Pekerjaan berat menjadi ringan. 3. Dengan temannya saling berkumpul menjadi lebih akrab, menjadi memupuk rasa kerukunan. Iya, dapat menjadi lebih akrab, memupuk rasa kerukunan, saling peduli dengan sesama. Ada lagi manfaatnya? Memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Iya, negara kita kan Indonesia. Bayangkan kalau kita tidak bersatu sesuai dengan sila berapa ya tentang persatuan itu? Sila ke-3. Bunyinya bagaimana? Persatuan Indonesia. Bayangkan kalau di mana-mana itu ada bom, di mana-mana ada demo, di mana-mana ada peperangan, ada penembakan di mana-mana. Akhirnya terjadi permusuhan. Tidak bersatu tetapi malah jadi bercerai. Seperti semboyannya apa? Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Runtuh itu apa? Jatuh sendiri-sendiri, tidak akan kuat. Nah, seperti zaman dahulu itu kalau mengusir penjajah, melawan penjajah itu zaman dahulu sebelum Indonesia merdeka, para pejuang kita, pahlawan yang sudah gugur itu bersatu. Kita teguh melawan para penjajah, mengusir dari Indonesia karena Indonesia ingin merdeka. Coba makanya dari hal-hal kecil anak-anak kelas 5 kita sesama teman harus rukun dan harus kompak. Kalau ada tugas di sekolah misalnya harus dilakukan bersama-sama teman. Itu contoh gotong royong di sekolah itu apa contohnya? 1. Yang keras suaranya. Membersihkan sekolah. Membersihkan apa? Tempatnya kan banyak di sekolah. Membersihkan ruangan kelas bersama teman. Ada lagi? Membersihkan halaman lapangan. Boleh. Ada lagi, Mil? Ayo, Mil. Apa ya? Membersihkan lingkungan sekolah, kiri kanan depannya itu dibersihkan. Lagi? Membersihkan tempat parkir. Terlihat sepedanya kok tidak rapi. Ayo kita tata menjadi rapi. Bersama-sama teman dilakukan dengan gotong royong. Membersihkan kamar mandi. Menata rak buku di perpustakaan. Perpustakaan kamu kan masih berantakan, dirapikan bersama-sama. Itu juga termasuk salah satu contoh gotong royong di sekolah. Coba Hafiz, kalau di rumah, jangan melamun. Di rumah itu contoh gotong royongnya seperti apa? Membantu ibu. Membantu ibu? Mencuci baju. Boleh, membantu ibu mencuci baju bersama adik. Lagi, ya yang lain. Yan. Membantu ibu memasak di dapur. Nih kita biasanya bantu apa? Masak apa? Kamu bagian apa tugasmu? Iya, nih kita bertugas mengiris wortel, memotong sayuran, mencuci sayuran. Bila, apa ya kegiatan gotong royong di rumah? Membantu nenek berkebun. Berkebun, neneknya Bila menanam apa? Ketela. Membantu nenek berkebun di kebun ketela. Ian, siapa? Said apa? Contohnya di lingkungan rumahmu. Membantu adik bersih-bersih, menyapu rumah juga boleh, menjaga adik yang waktu adik masih kecil juga itu termasuk kerja sama dengan orang tua. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Sekarang versi bentuk kelompok menjadi 3 kelompok. Silakan berhitung dari Said.
2, 3, 1. Ya, sekarang silahkan berkumpul dengan kelompok 1 sebelah sini, kelompok 2 sebelah sini, kelompok 3 sebelah sini. Ya, berdiri. Sudah berkumpul dengan kelompokmu anak-anak? Sudah. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, sekarang Besi bagikan di sini ada tugas LKPD diselesaikan bersama kelompokmu. Besi bagikan, sebelum mengerjakan anak-anak pahami dulu. Tulis nama anggotanya, kemudian dibaca langkah-langkah petunjuknya. Sudah? Dibalik ada sebuah cerita. Ya, setelah tujuan pembelajaran dibalik, di situ ada sebuah cerita nilai gotong royong yang terkandung dalam Pancasila. Bersama-sama kita baca nyaring. Membaca nyaring itu membaca dengan keras. 1, 2, 3 judulnya dulu. Nilai gotong royong yang terkandung dalam Pancasila. Nilai Pancasila dikorelasikan dengan keragaman suku bangsa, dikaitkan dengan nilai yang kompak membacanya. Terakhir, dengan gotong royong mampu menghasilkan dampak positif menjaga perdamaian NKRI, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat, menciptakan rasa kekeluargaan, semangat bersatu, saling tolong-menolong, peduli pada sesama, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, menambah kokohnya rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan rasa baik. Itu tadi manfaat dari nilai gotong royong yang terkandung dalam Pancasila. Ternyata banyak sekali ya manfaat dari gotong royong. Ada dengan gotong royong mampu menghasilkan dampak positif dan manfaat yang luar biasa, antara lain 1. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan gotong royong ini nanti dapat menjaga keutuhan negara Indonesia, menjaga perdamaian NKRI. Ya, dengan gotong royong, kerjasama, solidaritas yang tinggi
di mana-mana tidak ada terjadi peperangan, tidak ada terjadi pemberontakan, karena semuanya sadar akan gotong royong, mencintai perdamaian, menciptakan kerukunan antar warga masyarakat. Nah, kita kan hidup dengan warga masyarakat, dengan tetangga kiri kanan kita, makanya harus rukun dengan sesama, menciptakan rasa kekeluargaan, semangat bersatu, saling tolong menolong, peduli pada sesama, dan gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Banyak lagi, masih banyak lagi. Nah, kalau Bu Elsie tanya, Bu, kalau kita itu gotong royong mengerjakan ulangan boleh tidak? Tidak tepat waktunya ya nak, kecuali kalau ada tugas kelompok baru kita bersama-sama kerjasama menyelesaikan suatu tugas. Nah, baliknya silahkan dilihat, ada sebuah tugas, langkah-langkah mengerjakannya kita baca dulu. Kerjakan secara berkelompok. Bacalah teks bacaan sebelum mengerjakan tugas. Tadi anak-anak sudah membaca teks yang ada di depan. Kemudian cermati setiap ada info penting dan diskusikan dengan teman kelompokmu untuk menemukan hasil jawabannya. Nah, di sini tadi, di cerita depan itu tadi kan banyak sekali informasi penting. Nah, anak-anak kemukakan nak, manfaat gotong royong untuk membangun kerukunan NKRI itu apa saja? Silahkan dicatat di tempat yang sudah disediakan kotak berwarna orange itu. Silahkan diberi nomor 1, 2, 3 sampai bawah. Apa saja ya manfaat dari gotong royong itu yang terkandung dalam Pancasila? Banyak sekali di situ tadi. Silahkan dikerjakan. Bu Elsie beri waktu 10 menit selesai ya. Bisa dipahami? Iya, yang belum paham bisa ditanyakan ke Bu Elsie. Sama antara warga bersatu. Gotong royong mampu menghasilkan dampak positif. Ya, kamu gunakan bahasa sendiri boleh, itu bagus. Kayak Mil ya. Apalagi Mil? Dengan gotong royong mampu menghasilkan dampak positif. Menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menjaga keutuhan banyak sekali disebutkannya, bebas terserah. Semakin banyak semakin bagus. Mama rasa kekeluargaan. mungkin Ian begini, Ian pindah di sini, Eki yang di sini, biar Mila juga bisa ikut berdiskusi. Yang nulis duduknya di tengah. Nah, sambil ditemukan bacaannya.
menambah Mm-mm. menambah kokohnya Kokoh itu apa tuh? Kuat. Iya, bangunannya kokoh. kokohnya Berdiri dengan kokoh itu bangunannya kuat. semangat satu semakin kamu menang. Sudah selesai semua. Sip, setelah itu di balik halaman selanjutnya. Isilah tabel tentang semangat gotong royong dan kekeluargaan yang terdapat di lingkungan sekolahmu dan di lingkungan rumahmu. Anak menyebutkan 5 nomor contoh dari masing-masing gotong royong di lingkungan sekolah dan juga di lingkungan rumah kalian. Apa saja yang kerjasama di lingkungan sekolah itu? Boleh gotong royong tentang kebersihan, tentang kemajuan pendidikan. Kan tidak hanya yang menjaga kebersihan sekolah, tidak hanya penjaga sekolah. Itu tadi kan sudah dicontohkan nomor 1 itu. Coba anak-anak lihat. Yang ada di lingkungan sekolah mempelajari tarian tradisional dari daerah lain. Namanya menari tradisional kan lebih kompak, lebih bagus itu ditarikan bersama kelompok apa sendirian? Ada tarian daerah, iya bersama kelompok. Makanya kerjasama yang bagus dengan satu kelompoknya. Itu kalau di lingkungan sekolah. Belajar menari tradisional. Kalau yang di rumah contohnya belajar bersama, belajar kelompok. Pernahkah kalian belajar kelompok dengan temanmu, apalagi yang rumahnya dekat? Pernah tidak? Siapa yang pernah melakukan kerjasama belajar kelompok di rumah? Siapa yang pernah kelas 5 di sini? Masa nggak ada yang pernah kerja kelompok di rumahnya Bila? Ayo kerja kelompok ya di rumahnya Bila. Entah itu mengerjakan PR, entah itu mengerjakan tugas dari sekolah. Nah, belajar bersama dengan teman-teman di dekat lingkungan rumah. Menanyakan materi yang belum paham di sekolah, misalnya Mila pergi ke rumahnya Bila, minta diajari matematika. Caranya bagaimana toh, kok saya lupa tadi di sekolah belum begitu paham. Itu nanti kan bisa dijadikan kerja kelompok, kerja belajar bersama dengan temannya. Ya, di Zoom. Kalau menurutnya ini tadi siapa ya? Harus satu-satu punya jawaban. Nanti dituangkan di sini. Ini tadi siapa? Membantu membersihkan kamar mandi. Kamar mandi mana? Sekolah. Sekolah. Boleh. Ada lagi, apa lagi? Membantu ibu membersihkan rumah. Membantu ayah Kegiatan membersihkan rumah itu kan banyak, Nak. Ada yang menyapu lantai, ada yang mencabuti rumput liar, ada yang membersihkan kaca, mengelap kaca, ada yang bersihkan itu sawang yang ada di dinding atas, boleh. Jadi disebutkan lebih rinci. Lagi ya, Mila. Kalau habis apa habis? Oh, masih ini yang di sekolah dulu, di tempat sekolah. Biasanya kalau anak-anak itu, apalagi kalau hari Sabtu, maksudnya apa ya, gotong royong yang ada di sekolah itu. Kan pernah nggak anak-anak membersihkan kemarin itu, Nak? Atau pas anak-anak mengambil sajadah yang ada di kalian cuci, gotong royong itu. Iya, itu juga termasuk
Gotong royong bentuk kerjasama dengan bapak ibu guru dan juga anak-anak. Apa membersihkan apa? Sholat. Contohnya mencuci sajadah, mencuci mukena, mencuci sarungnya. Apalagi sing apa? Sing aktif. Ayo. Untuk bisa contohnya mencuci sajadah, mencuci piring, membantu Ini dilakukan di mana? Di ruangan kelas atau di perpustakaan? Ditulis secara rinci. Alumnya mengapakan lantai itu gimana dilakukannya? membantu ibu masak. Iya, gotong royong yang dilakukan di sekolah. Apa nih? Membersihkan halaman sekolah. Iya. Supaya tidak terlihat kotor, rumput-rumput yang sudah tinggi, rumput liar itu kan anak-anak mencabuti rumput liar. Ada yang bawa sabet, ada yang bawa sapu, bawa cikra. Mencabuti rumput. Iya. Sudah, Mas. Oke. Jadi banyak sekali kan manfaat dari gotong royong itu, tidak hanya di lingkup sekolah saja. Nah, nilai gotong royong yang terkandung dalam Pancasila. Kesatuan Republik Indonesia. Ya. Sudah menemukan berapa kelompok 2? 4. NKRI itu kepanjangan dari apa? Iya, NKRI kepanjangan dari apa? Singkatan dari apa? Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang sudah selesai boleh membaca contoh teks non fiksi ya, cerita non fiksi di halaman belakangnya. Informatif itu yang bersifat memberikan informasi. Penulisnya mempunyai tanggung jawab atas kebenaran dari peristiwa orang atau informasi yang disampaikannya. Jadi ceritanya itu benar-benar terjadi. Nah, tidak mengarang tetapi benar-benar terjadi. Oleh karena itu, ketika sedang merangkai kerangka isi cerita non fiksi sangat dibutuhkan penelitian ketat berdasarkan informasi. Kata-katanya akurat berupa fakta. Yang ditulis itu kebenaran atau fakta suatu peristiwa. Misalnya Egi waktu pulang sekolah melihat ada kecelakaan bis menabrak becak misalnya, contohnya dia menceritakan, itu kan juga merupakan non fiksi. Fiksi itu hayalan, misalnya cerita negeri dongeng Cinderella, masa di angkasa ada negeri, ada istananya, kan itu cuma hayalan. Itu namanya cerita fiksi. Tapi kalau non fiksi benar-benar terjadi kenyataan.
Nah, seperti Egi menceritakan, aku tadi sewaktu pulang sekolah melihat kecelakaan di depan bakso Jokomi, misalnya seperti itu. Sudah selesai kelompok 1? Kelompok 2? Kalau sudah, silakan kalian balik halaman selanjutnya. Anak-anak pahami dulu, dibaca apa itu pengertian dari cerita non-fiksi. Nah, cerita non-fiksi merupakan sebuah karangan atau tulisan yang bersifat informatif, memberi informasi. Jadi benar-benar terjadi cerita non-fiksi. Nah, ini kita dibaca bersama-sama dengan Said. Yang bersihkan ini urut loh ya, nanti itu walaupun dibredeli satu-satu tetapi nanti disusun urut lagi ya. Langsung dibuka yang ini. Sudah ketemu? Nah, kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Nanti tugasnya anak-anak itu mengarang, membuat cerita tentang temanya gotong royong. Nah, ini nanti dikerjakan bersama kelompokmu. Gotong royong Desa Sukamaju. Basi bacakan langkah-langkah mengerjakannya. Ini satu, bacalah teks bacaan sebelum mengerjakan tugas. Yang kedua, cermati setiap ada informasi penting dan diskusikan dengan teman kelompokmu untuk menentukan hasil jawabannya. Ada sebuah cerita yang berjudul apa? Gotong royong hari Minggu. Di situ terdapat berapa alinea? Ada berapa alinianya? Ada 5 alinea, 5 paragraf. Di setiap paragraf terdapat ide pokoknya. Nanti anak-anak tugasnya mencari ide pokok dari setiap paragrafnya. Silakan dibaca bersama kelompokmu. Coba dari kelompok 1, silakan dibaca alinea pertama. Yang lain menyimak, kelompok lain menyimak. Dibaca judulnya, Nak. Gotong royong hari Minggu. Pada hari ini ada gotong royong di kampungku. Lebih keras lagi. Semua masyarakat yang ada di kampungku sudah bersiap-siap membawa alat-alat kebersihan dan menunggu di depan kampung. Di depan Rumah ada orang tua hingga anak-anak dewasa. hingga anak-anak ikut serta dalam membersihkan kampung ini. Ya. Alinea 2, kelompok 2. Semua masyarakat begitu semangat untuk membersihkan kampung yang kotor, dan kalau musim hujan datang banjir. Pada saat itu saya dan Yang lain ikut menyimak dulu. saya mendapat bagian membersihkan selokan yang sangat kotor. Kelompok 3. Ini kan nggak terlihat. Orang perempuan mendapatkan tugas memasak dan menghidangkan makanan untuk dimakan bersama-sama. Saya membantu ibu membuat pisang goreng dan membuat teh.
Teman saya ada juga yang membuat hidangan kue kering untuk dihidangkan bersama. Lanjutnya kelompok 1 kembali lagi. Orang-orang bersemangat Yang keras. membersihkan lingkungan sekitar rumah. Ada yang sedang membersihkan pinggir jalan. Ada juga yang memangkas pohon yang sudah tua. Mereka semua begitu senang untuk membersihkan kampung yang kotor ini. Ya. Terakhir, alinea terakhir kelompok 2. Berkat gotong royong pekerjaan bersih-bersih lingkungan menjadi cepat selesai. Pekerjaan yang berat menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Setelah Semua sudah bersih, semua sangat senang dan bahagia. Kampung terlihat bersih, bebas sampah, nyaman dan asri. Anak-anak sudah menyimak cerita dari gotong royong pada hari Minggu. Nah, kalau untuk alat kebersihan yang dibutuhkan untuk gotong royong membersihkan lingkungan warga itu apa saja ya alatnya yang perlu kita bawa, Nak? Apa? Sapu. Celurit itu sabit, ya. Ada lagi? Cangkul. Ada lagi? Cikrak bahasa Indonesianya apa? Pengki. Iya, ada lagi? Ada yang bawa gerobak sampah, ada yang lihatlah itu, Nak. Yang ada di gambar naskahmu itu. Ada yang bawa ember, ada yang mengambil sampah plastik yang tersangkut di sungai. Semuanya ikut kerja bakti. Kalau yang cewek-cewek, yang perempuan tugasnya apa ya? Membantu ibu membuat hidangan makanan, bisa pisang goreng, kue, snack kecil. Enak sekali, ditambah minumannya. Jadi yang perempuan juga ikut kerja bakti dengan cara apa? Menyediakan, membuat hidangan kue kering untuk disajikan ada orang-orang yang sudah bekerja sama. Nah, karena orang-orang bersemangat membersihkan lingkungan sekitar rumah, akhirnya lingkungan rumah terlihat bersih dan asri, nyaman untuk ditinggali karena bebas dari sampah dan penyakit. Anak-anak sudah memahami ceritanya. Sekarang tugas baliknya dikerjakan, temukan. Di situ ada paragrafnya ditulis. Paragraf pertama, ide pokok pikirannya apa? Tentukan. Ya, ide pokok. Kemarin kan kita sudah belajar tentang ide pokok. Bisa ditemukan. Ide pokok itu terletak di mana? Di awal paragraf atau di tengah atau di akhir. Betul, 100 buat Egi. Jadi ide pokok itu bisa terletak di atas, di awal kalimat, bisa di tengah atau di akhir kalimat. Pada hari ini ada gotong royong di kampungku. Ya, ini paragraf keberapa? 1. Itu paragraf kedua. Ya. Saya. Kok saya? Di saya. Ayo paragrafnya yang terletak sebelah mana ya? Paragraf 4 yang mana? 1. Ya, paragraf itu yang menjorok masuk ke dalam ini. 1, 2, 3. Kan paragraf 4. Berarti yang mana? Tadi yang ini. Nah, mana ya ide pokoknya? Ini orang-orang bersemangat.
Bu, ini paragraf 3 tuh, Bu. Yang ini. Ayo dilihat lagi. Tadi yang mana paragraf 4? Dari atas coba dilihat. Namanya paragraf itu yang menjorok ke dalam ini loh, Nak. Alinea pertama, 2, 3. 4 di sini yang paragraf 4. Orang-orang Semangat membersihkan bersemangat membersihkan lingkungan, untuk dimakan bersama-sama. Orang bersih sekitar rumah. Membersihkan lingkungan sekitar rumah. Kalau menurutmu ide pokoknya kebanyakan terletak di sebelah mana? Atas, tengah, atau bawah? Kalimat pertama Awal. di awal kalimat. Berkat gotong royong pekerjaan bersih-bersih. Bingo. Kelompok 2 sudah selesai. Yuk disusul dengan kelompok yang lain. Jadi itu di situ ada berapa paragraf? Nah, ada berapa paragraf? Ada 5 paragraf. Kebanyakan ide pokoknya terletak di awal kalimat, tengah atau akhir kalimat? Awal kalimat. Lingkungan. Ya. Kelompok 3. Kelompok 1 belum. Bingo. Sudah selesai semuanya? Kita lemaskan jarinya dulu. Kita nyanyikan bersama-sama. Tuh, kalau kau senang hati tepuk tangan. Pernah dengar ya? Itu 1, 2, 3. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati tepuk tangan. Kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Kalau kau senang hati, mari kita lakukan. Kalau kau senang hati bilang hore. Hore. Semangat tepuk tangan semua buat kelas 5. Tugas pertama sudah selesai, sekarang baliknya. Ya, dilihat selanjutnya. Siapa yang hobinya bercerita? Di kelas 5 yang sukanya bercerita waktu istirahat siapa? Ayo tunjuk, apa diriku sendiri, apa temannya yang suka jago bercerita siapa? Kok malu-malu? Jangan malu-malu. Siapa ya waktu istirahat sukanya bercerita? Siapa? Hafiz punya segudang cerita. Jadi pendongeng nasional. Bagus itu. Said juga suka bercerita. Jadi dia juga suka membaca buku. Membaca buku kan menambah ilmu. Amati gambar yang ada di sini. Anak-anak nanti kembangkan cerita yang ada di sini. Dilihat, di situ ada gotong royong di desa mana? Desa Sukamaju. Nah, namaku Siti. Hari Minggu di desaku ada kegiatan gotong royong dengan warga masyarakat. Aku senang ikut gotong royong membantu orang tua membersihkan lingkungan rumah. Orang-orang semangat saling bahu-membahu membersihkan lingkungan rumah agar bebas dari sampah dan penyakit.
sedikit. Jadi anak-anak nanti silahkan kembangkan ceritanya di sini. Kamu boleh menambahkan tokohnya. Tokoh itu apa? Iya, manusia, pelakunya. Yang ada di gambar sini kan tidak hanya Siti toh. Nanti silahkan kalian beri nama. Boleh Dayu, boleh Mila, boleh Bila. Said membantu ayahnya memasukkan sampah ke dalam kresek kantong hitam. Boleh kamu ceritakan. Silahkan ditambah nama-nama tokohnya. Paham? Kalau sudah ditambah nama pelakunya, terus ini terdapat di mana? Apa di lapangan desa Sukamaju? Tentukan settingnya. Setting itu apa nak? Tempat. Kita setting itu adalah latar atau tempat. Tempat ceritanya ini berada di mana? Nah, di desa Sukamaju ada yang di lapangan boleh, di depan balai desa juga boleh, seolah-olah seperti itu. Terus ada yang diceritakan, sifatnya seperti apa Siti itu? Oh, suka membantu. Gambarnya itu Siti sedang membawa apa? Nah, membawa cao, minuman atau es jus disuguhkan kepada orang-orang yang sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan. Bisa dimengerti anak-anak? Bisa. Silahkan bekerja sama. Ditulis di sebelah sini yang sudah disediakan. Nah, ini diberi anak panah sini. Nanti alinea kedua menjorok ke dalam. Ceritakan, Pak Jono sedang apa ya itu? Sedang meminta Kelihatannya Siti itu membawa minuman apa ya, Nak? Susu. Ya biar kuat ya. Itu gambar yang di belakang itu kan ada anak laki-laki sedang memasukkan sampah, memasukkan ke kantong kresek hitam, terus minta bantuan kepada ayahnya dimasukkan ke gerobak sampah. Kira-kira itu rumputnya dari mana ya sampahnya? Boleh sampah daun kering dari pohon itu, boleh dari sampah-sampah yang sudah dikumpulkan dari rumah masing-masing rumah. Siti. Kan banyak tuh nama tetanggamu, boleh kamu masukkan di situ. Iya, dibuat 2 paragraf saja. Satu paragraf minimal 5 kalimat. Satu paragraf minimal 5 kalimat ya. Susu coklat.
Yang sudah selesai bingo. Kelompok 1 sudah selesai. Kelompok 2, 3, yuk. Anak-anak kan tadi sudah selesai menyelesaikan tugas kelompoknya. Sekarang coba disiapkan untuk maju presentasi dari kelompok 1 dulu. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Coba Said yang membacakan. Buatlah tabel tentang semangat gotong royong dan kekeluargaan. Ini saja. Lingkungan di sekolah. Apa saja Said? Disebutkan. 1. Mempelajari tarian tradisional dari daerah lain. Yang kedua, Kepala sekolah dan para guru saling membantu dalam tugas melaksanakan pembelajaran di sekolah. boleh. Yang kedua, 3. Mempelajari pakaian adat dari daerah lain. Boleh. Setuju tidak? Setuju. Pelajari pakaian adat, tarian adat bersama teman-teman. Yang keempat, Membersihkan kelas. membersihkan kelas. Contohnya mengepel, menyapu, menata buku di kelas. Lagi Membersihkan lingkungan sekolah. bersihkan lingkungan sekolah. Sudah? Membersihkan lingkungan sekolah. Yang keras, yang keras. Membersihkan lingkungan sekolah. Bersihkan lingkungan sekolah. Itu tadi kegiatan gotong royong di lingkungan sekolah. Sekarang di lingkungan rumah. Coba nih kita. Gantian, Said yang memegang. Ayo nih. Ya, kelas. Membantu ibu cuci piring. Membantu ibu mencuci piring, betul? Betul. Membantu ibu memasak di dapur. Betul. Membantu ayah bekerja bakti. Bekerja bakti di mana? Di lingkungan masyarakat. Ya, di lingkungan rumah, bukan bersama warga. Boleh. Membantu kakak mencuci baju. Bantu kakak mencuci sek. Dibaca lagi yang membantu. Nomor 4 ya. 1, 2, 3. Membantu ayah bekerja bakti. Ya. Membantu kakak mencuci baju. Membantu adik membersihkan kamar. Sudah selesai? Ya. Betul atau ada yang keliru ya dari pekerjaannya kelompok 1? Ada yang salah tidak? Semuanya setuju? Setuju. Jadi tepuk tangan buat kelompok. Makasih. Silakan duduk. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Membantu membersihkan kamar mandi sekolah. Membantu membersihkan kamar mandi sekolah, betul? Betul. Betul. Kelompok 2, nomor 2. Membersihkan lingkungan sekolah. Setuju? Setuju. Nomor 3. Membersihkan ruang kelas. Setuju? Setuju. 4. Membersihkan musola, contohnya mencuci sajadah. Setuju? Setuju. Betul. Membersihkan halaman sekolah. Iya, bagus. Sekarang di lingkungan rumah. Coba. Di lingkungan rumah, membantu ibu membersihkan rumah. Ya. Membantu ayah mencuci mobil. Membantu ibu mencuci piring. Ya. Membantu ibu masak. Membantu ayah mencabuti rumput. Siapa yang kurang setuju dengan hasil diskusinya kelompok 3? Semuanya setuju atau ada yang kurang?
Setuju. Setuju. Membersihkan rumah itu contohnya apa saja toh? Banyak sekali. Ada mengepel, menyapu lantai, menyapu halaman, mengelap kaca, banyak sekali kegiatan. Dan semuanya bisa dilakukan dengan kerja sama dengan kakak, adik, ayah, ibu, semuanya ikut menjaga kebersihan. Tepuk tangan buat teman-teman. Akan dikumpulkan KPD-nya. Hasil KPD-nya. Nah, dari penilaian ini tadi, kelompok yang paling tepat menjawab dari tugas yang sudah diberikan jatuh pada kelompok 1. Beri tepuk tangan buat kelompok 1. Silakan maju, Nak. Beri aplaus yang banyak buat kelompok 1. Nanti jangan dilepas ya sampai semua. Amazing. Satunya. Fantastis. Kemarin kelompoknya aja dapat masih disimpan ya. Ya, beri tepuk tangan. Anak-anak, hari ini kalian sudah menyelesaikan pembelajaran materi gotong royong dan teks non fiksi. Bagaimana perasaannya? Senang tidak? Senang. Ya, ada materi yang belum dipahami? Tidak. Ada? Tidak. Semuanya sudah paham? Paham. Tadi kegiatannya anak-anak belajar apa saja ya? Gotong royong, membuat cerita, mengembangkan cerita. Iya, gotong royong itu siapa yang tahu artinya gotong royong apa? Bekerja bersama-sama. Jadi dilakukan banyak orang bekerja bersama-sama dan mempunyai manfaatnya banyak sekali. Ayo sebutkan, siapa yang bisa menyebutkan manfaat gotong royong? 1. Pekerjaan cepat selesai. Pekerjaan cepat selesai. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. Ayo, ada lagi. Ayo angkat tinggi yuk. Mempererat rasa kerukunan. Betul, mempererat rasa kerukunan. Ya, memupuk rasa kerukunan. Ada lagi? Siapa? Ayo. Boleh, bisa bersilaturahmi. Iya, betul. Biasanya kerja bakti atau gotong royong itu dilakukan di mana, Nak? Di lingkungan? Di lingkungan rumah ada, di sekolah juga ada. Contohnya gotong royong itu apa saja contohnya? Contohnya apa? Kerja bakti membersihkan selokan. Kerja bakti membersihkan selokan. Ada lagi? Yuk. Kerja bakti membersihkan lingkungan. Lah ya apa contohnya? Bersihkan selokan. Terus? Membersihkan daun-daun yang sudah kering. Ya, ada lagi. Cabut rumput. Mencabuti rumput yang liar. Ada lagi? Membersihkan sampah. Lah iya, membersihkan sampah. Sampah itu kan ada yang sampah anorganik dan organik. Menyapu halaman rumah. Dan membangun masjid itu kan juga termasuk gotong royong. Apa bisa membangun masjid? Semua warga ikut berbondong-bondong gotong royong membangun masjid. Membangun apa lagi? Jembatan. Membenahi jembatan yang rusak. Itu perlu kerja sama, gotong royong. Sudah paham materi ini anak-anak? Sudah. Kalau sudah ya, dipelajari untuk materi selanjutnya untuk besok. Anak-anak mempelajari nilai-nilai yang terkandung dalam sila Pancasila. Sekarang anak-anak beri soal 5 nomor, kerjakan individu, kerjakan sendiri-sendiri. Nanti yang belum begitu paham bisa ditanyakan ke PLC. Nama, nomor absen. Boleh kamu cari buku untuk alasnya ya. Untuk alasnya boleh pakai buku.
menciptakan rasa apa? Sesama manusia itu harus saling. Bingo. Ya, Bingo. ya. Tidak usah terburu-buru, yang penting teliti. Koreksi lagi. Iya. Rajin-rajin belajar, semakin dekat ulangan penilaian akhir semester dipersiapkan dengan matang. Dilihat bawah sampingnya ada sampah tidak. Udah ya? Hah? Persiapan berdoa dipimpin Nikita. Kalau belum siap, belum duduk anteng, duduk diam, jangan disiapkan dulu. Ya. Siapa berdoa mulai Minas syaitonir rajim. Ayo sungguh-sungguh. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.